Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agis Maulana dengan nomor induk mahasiswa 4112410046, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Dian Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Angelis Ratubulan, MPD. Hari ini saya akan membedah topik yang sangat menarik dan punya aplikasi besar di dunia IT, yaitu graf planar, graf bidang, dan rumus Euler. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara menyusun jalur di papan sirkuit agar kabel-kabelnya tidak saling beradu dan konslet? Nah, disinilah graf planar bekerja. Secara definisi, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga sisa-sisanya tidak saling memotong atau bersilangan. Kalau tidak bisa digambarkan tanpa potongan, maka disebut graf tak planar. Contohnya seperti gambar berikut. Tapi tunggu dulu, ada istilah satu lagi, graf bidang. Apa bedanya? Graf planar adalah potensinya, sedangkan graf bidang adalah hasilnya. Jadi, graf bidang adalah graf planar yang sudah digambarkan dengan rapi tanpa ada sisi yang bertindihan. Di layar, kalian bisa lihat contoh graf A yang terlihat ruwet dan ada persilangan, tapi setelah digambar ulang di gambar graf B dan C, dia menjadi graf bidang. Kemudian pembuktian graf non-planar. Sekarang kita masuk ke bagian pembuktian. Tidak semua graf itu bisa kita jinakan menjadi planar. Ada dua graf legendaris yang membuktikannya. Pertama, perhatikan graf ini. Ini adalah graf lengkap dengan 5 simpul. Bayangkan kalian punya 5 titik dan semuanya harus punya jalur langsung satu sama lain. Seberapa keras pun kalian mencoba memindah-mindahkan garisnya, pasti akan ada minimal satu persilangan. Nah, itulah kenapa disebut non-planar. Kedua, ini adalah graf bipartit lengkap. Bayangkan ada 3 rumah dan 3 sumber utilitas, air, gas, dan listrik. Jika setiap rumah harus terhubung ke 3 sumber tersebut tanpa adanya pipa yang bersilangan di tanah, secara matematis itu sangat mustahil. Nah, ini adalah bukti fisik dari graf non-planar. Nah, jika kita sudah punya graf bidang, sisi-sisinya tersebut akan membagi bidang datar menjadi beberapa area disebut wilayah atau region. Nah, seorang matematikawan hebat bernama Leonhard Euler menemukan hubungan ajaib antara jumlah wilayah, jumlah sisi, dan jumlah simpul. Rumusnya adalah sebagai berikut. N sama dengan E tambah F sama dengan 2. Atau F sama dengan 2 tambah E dikurangi N. Yang dimana F itu adalah jumlah wilayah, E itu adalah jumlah sisi, dan N adalah jumlah simpul. Mari kita bedah soal berikut. Nah, sisi-sisi pada graf membagi beberapa wilayah atau region atau muka atau flash. Nah, graf pada bidang gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar.
Nah, pada soalnya berikut, tentukanlah jumlah simpul dan jumlah sisi serta jumlah wilayah pada graf. Nah, kita dapat diketahui pada gambar yang sudah ada. E-nya atau garis yang mengaitkan simpul-simpulnya itu ada 11 garis. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan N-nya atau titik simpulnya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan wilayah. Nah, kita akan menjawabnya dengan menggunakan rumus Euler, yang dimana jumlah wilayah adalah 2 ditambah garis yang menghubungkan simpul-simpul dikurangi titik simpulnya. Yang dimana tadi kita ketahui 2 tambah E-nya itu kan garis yang menghubungkannya. Garis yang menghubungkannya itu tadi E diketahuinya 11. Berarti 2 tambah 11 kurangi N kurangi jumlah simpul. Jumlah simpulnya tadi ada 7. Berarti kurangi 7. Maka 2 tambah 11 kurangi 7 sama dengan 6. Maka jumlah wilayah yang ada pada gambar tersebut adalah 6 wilayah. Begitu. Lalu, bagaimana jika kita ingin tahu sebuah graf itu planar atau tidak tanpa harus repot-repot menggambarnya? Kita pakai pertidaksamaan Euler. Pertidaksamaan Euler untuk graf planar sederhana berlaku syarat E lebih besar daripada 2. Ketidaksamaan ini dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Nah, jika sebuah graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Contohnya pada gambar di bawah ini. Pada gambar K4, N sama dengan 4, titik simpulnya ada 4. Dan E-nya, garis yang mukanya ada 6. Nah, ini memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 6 kurang sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 6. Kenapa begitu? 3 dikali 4 kan 12. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Maka 6 kurang atau sama dengan 6. Jadi gambar K4 ini adalah graf planar. Kemudian untuk gambar yang kedua pada graf K5, N-nya kan titik simpulnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan E-nya, garis yang menghubungkannya itu ada 10. Nah, ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 10 itu kurang atau sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 6. 3 kali 5, 15. Dikurangi 6 sama dengan 9. Maka 10 lebih kecil sama dengan 9. Nah, itu sangat tidak benar. Maka dinyatakan tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Begitu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai graf planar, graf bidang, dan rumus Euler. Kesimpulannya, teori graf ini bukan sekedar coretan garis, tapi dasar bagi teknologi modern seperti desain chip komputer dan pemetaan jaringan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap materi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar matematika diskrit. Jangan lupa untuk berikan like jika kalian suka video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Agis Maulana, mohon pamit, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam informatika.